dari Bapak Edi Soge. Pertanyaan ditujukan untuk Pak Emil. Oke, baik, pertanyaannya. Yang pertama, apa relevansi antara ekonomi politik Marxis dan sastra? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ekonomi politik Marxis tepat menjadi perspektif untuk membaca sastra? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Oke, dari kacamata ekonomi politik Marxis, novel atau karya sastra itu harus memiliki manfaat sosial, atau novel untuk rakyat, seperti yang saya tulis dalam penduluan di novelnya Aris. Tetapi juga setelah saya menulis ini, saya akhirnya membaca salah satu karya dari Pak Ignaz Leiden yang sudah saya singgung tadi di muka, bahwa yang paling tepat itu bukan novel untuk rakyat atau karya sastra untuk pihak rakyat, tapi yang lebih tepat adalah karya sastra untuk rakyat sekaligus dari rakyat. Karena kalau karya sastra hanya dari untuk rakyat, maka rakyat dianggap seolah-olah sebagai penerima dari karya sastra. Jadi ini salah satu kritik Ignaz Leiden untuk Lekra, yang saya sendiri dari perspektif ekonomi politik tuh menerima itu, ekonomi politik Marxis, bahwa seharusnya yang lebih benar adalah sastra bukan untuk rakyat saja, tetapi harus dari rakyat. Sastra itu harus hidup dan tumbuh dari rakyat dan sekaligus untuk rakyat. Dan karena itu, dengan cara pandang seperti ini, orang tidak bisa menulis sastra hanya untuk sastra, untuk memenuhi keinginan onanis sastra. Jadi sastra harus memiliki manfaat sosial. Dan ini biasanya ditentang oleh kaum liberal atau orang yang menganggap bahwa biarkan sastrawan memproduksi sastra menurut inspirasi kehendak bebasnya. Tapi dari perspektif Marxis itu tidak diterima, bahwa sastra itu harus bermanfaat secara sosial. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Dari ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ekonomi politik Marxis tepat menjadi perspektif untuk membaca sastra? Menurut saya tepat. Dan bahkan sangat tepat, dan bisa menjadi salah satu perspektif untuk menilai atau membaca sastra. Kenapa? Pertama, saya ingin katakan bahwa dalam semua riset ekonomi politik Marxis, kita dibimbing oleh 4 pertanyaan ekonomi politik yang dipopulerkan oleh Henry Bernstein, yang dia abstraksikan dari karya Das Kapital Marx. Jadi 4 pertanyaan ekonomi politik adalah: who owns what? Siapa mendapatkan apa? Ini menjelaskan soal sistem kepemilikan atau sistem properti dalam masyarakat. Yang kedua, who does what? Siapa melakukan apa? Ini berkaitan dengan sistem pembagian kerja, division of labor dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah who gets what? Siapa mendapatkan apa? Ini berkaitan dengan sistem pembagian surplus dalam masyarakat. Yang keempat adalah what they do with what they get. Apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka peroleh. Nah, apa kelebihan dari perspektif ekonomi politik Marxis dalam menjelaskan realitas, termasuk di dalamnya adalah realitas sosial yang bisa diadopsi oleh sastra atau karya sastra, adalah bahwa pendekatan ekonomi politik Marxis dapat menjelaskan proses dan mekanisme eksploitasi di dalam masyarakat, atau proses dan mekanisme terjadinya realitas. Apakah itu realitas kemiskinan, atau realitas ketidakadilan gender, atau realitas macam-macam dalam masyarakat. Kenapa? Karena dari 4 pertanyaan ini, terutama pertanyaan kedua dan ketiga, itu yang menjawab soal
proses dan mekanisme mengapa hal itu bisa terjadi. Karena dilihat dari who does what dan who gets what. Lalu dengan pertanyaan ekonomi politik yang keempat, yakni what do they do with what they get. Misalnya ya, kalau kita lihat merujuk ke novelnya Aris, pertanyaan keempat ini menjawab kenapa Maria bisa berkuliah, sedangkan Simon tidak bisa berkuliah. Maria bisa berkuliah karena dia dapat surplus dari bapaknya, Lambert. Sedangkan Simon tidak bisa berkuliah karena dia tidak mendapatkan surplus. Dia hanya mendapatkan subsistensi. Jadi, orang yang mendapatkan surplus, mereka menggunakan surplusnya selain untuk mereinvestasi membeli tanah seperti yang diulas oleh Aris dalam novelnya, tapi sekaligus bisa dia menginvestasikan itu dalam bentuk atau sektor non pertanian seperti dalam pendidikan, mendidik anaknya supaya apa? Menjadi PNS, mungkin menjadi kepala desa, dengan itu bisa korupsi lebih banyak atau mengalokasikan dana tertentu untuk kepentingan ekonomi kapitalisnya. Jadi menurut saya, kesimpulannya menurut saya, perspektif ekonomi politik Marxis adalah sebuah alat analis sosial yang menurut saya lebih tepat atau lebih realistis menjelaskan realitas sosial karena dia satu-satunya perspektif yang mampu menjelaskan mekanisme dan proses eksploitasi terjadi atau realitas terjadi, suatu realitas terjadi dalam masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya yang pertama, dan juga terima kasih kepada Pak Emil yang telah menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut.